Tadi sempat disinggung mengenai NFT nih tadi dari Justin Bieber. Kita sendiri juga punya ya, Syahrini kemarin jalan NFT kita. Bagaimana Pak Jerry melihatnya sendiri? Apakah ini jadi peluang yang bagus juga untuk masyarakat ini? Saya pikir ini menarik ya, melihat salah satu artis kita ya sudah menggunakan ya atau mungkin memanfaatkan itu ya, NFT itu sebagai salah satu instrumen. Dan saya pikir ini kedepannya memang kita harus catch up ya dengan namanya perkembangan dan kemajuan teknologi, dan khususnya memanfaatkan itu dalam sebuah hal yang sifatnya aplikatif kan begitu. Nah oleh karena itulah saya pikir kedepannya kita tuh step by step nih kan, tahap demi tahap. Nah untuk bisa mengembangkan NFT lalu nanti metaverse, nah itu semua kan harus dalam sebuah teknologi yang integrated, ekosistem yang baik. Nah untuk saat ini kripto tadi yang saya ingin sebutkan. Kenapa? Karena kami dari Kementerian Perdagangan itu kan berencana membuat bursa, bursa untuk khusus kripto, ya kan? Jadi nanti tradingnya akan ada di bursa. Mengapa itu penting? Karena dengan adanya bursa itu akan membuat sebuah kondisi di mana ada recordnya, ada custodiannya, ada clearingnya, ada pencatatannya, sehingga semuanya lebih aman, lebih safe, ya kan? Nah, ketimbang sekarang yang kita sedang lakukan gitu. Kalau sekarang kan kita mungkin jual beli konvensional melalui retail, melalui para pedagang kan begitu. Tetapi dengan adanya sebuah bursa yang lebih meregulasi dan lebih mengatur, itu akan lebih terorganisir, sistematis, itu satu. Sehingga ya prioritas konsumen lah, prioritas keamanan konsumen lah menjadi prioritas, menjadi salah satu visi dan juga misi tujuan ini terbentuknya bursa. Karena itu memang kita ingin memastikan keamanan dan kenyamanan melalui sebuah ekosistem yang baik. Dan ini juga dalam rangka untuk melaksanakan amanah undang-undang. Karena kalau di Indonesia, ini saya juga perlu sampaikan kepada publik ya, kripto itu adalah aset. Makanya saya selalu menyarankan dan juga menghimbau jangan sampai salah sebut, jangan bilang cryptocurrency, tapi bilangnya crypto aset, aset kripto misalnya. Karena kripto itu di-define dan di-treat sebagai komoditas kalau di Indonesia, bukan sebagai alat pembayaran. Ini kita tegas, jelas dan juga eksplisit kita sampaikan, kita mematuhi undang-undang, komplain dengan regulasi bahwa yang namanya alat pembayaran di Indonesia ini hanyalah satu, yaitu rupiah. Sehingga kripto tidak bisa, tapi kripto bisa dijadikan sebagai aset. Nah, aset inilah yang memang harus diperdagangkan di bursa. Oleh karena itu kami membentuk bursanya. Jadi ini sekaligus juga menjalankan amanah undang-undang peraturan yang berkata demikian. Nah ini semua pengembangannya seperti yang saya sampaikan akan semakin bisa mensupport ya pengembangan NFT, ya kan, pengembangan metaverse ke depannya, dan juga tentunya aplikasi bisnis turunannya. Sebagai contoh misalnya, nanti ketika bursa sudah dibentuk, pasti kan juga misalnya perlu kejaminan keamanan, asuransi atau insurance ya, lalu nanti kerjasama dengan e-wallet dalam membeli token-token dan koin-koin dan lain sebagainya. Nah itu kan semua kan adalah sebuah kondisi ekosistem yang baik, yang sesama stakeholders itu saling bisa saling bisa complement each other gitu. Ya kan? Jadi tidak hanya cuma konsumen dan juga pedagang, ya, tetapi juga bisnis turunannya, termasuk nanti pengembangan NFT yang akan menjadi salah satu turunan juga implementasi dari bursa tersebut. Nah, oleh karena itu, saya pikir inilah yang namanya realita ya perkembangan teknologi. Karena kalau contoh kecil aja, dulu kita punya handphone ya. 20 tahun lalu ya, atau mungkin 15 tahun lalu kita punya handphone cuma bisa buat SMS, ya kan begitu kan ya. Kita nggak bisa ada aplikasi chatting gitu kan, kirim foto aja dulu yang zaman handphone pertama kan nggak bisa kan, jadi cuma SMS sama telepon. Tapi sekarang handphone itu udah menjelma menjadi sebuah instrumen yang kita gunakan untuk macam-macam, tidak hanya telepon SMS tapi untuk chatting, untuk browsing, untuk kirim foto, untuk rekam, untuk macam-macam, untuk transfer uang lewat mobile banking misalnya, dan macam-macam. Nah ini kan artinya perkembangan yang memang kita tidak bisa hindari gitu ya, inevitable gitu ya. Jadi dan semakin lama semakin cepat ya Pak ya. Semakin cepat dan kita tunggu lama sekali sekarang. Betul. Dan regulasi kebijakan dan ekosistem menyesuaikan itu, ya kan. Oleh karena itu saya pikir ini dengan adanya diskusi semacam ini ya, lalu ada kajian terhadap metaverse yang mungkin kedepannya kita akan coba lebih aplikasikan ke depannya ya, itu saya pikir bagus. Apalagi antusiasme anak-anak muda seperti Pak Andrew ini luar biasa mengembangkan token, mengembangkan koin. Dan ini saya ingin juga kasih sedikit note, itu kan karya anak bangsa. Betul. Bangga dong kita sebagai orang Indonesia punya kemampuan,
meng-create sebuah token atau koin ya, yang bisa nanti akan diperdagangkan ya. Tentu sesuai regulasi ya, regulasi sesuai kebijakan dan sesuai peraturan pasti itu comply dengan itu. Tapi kan dengan adanya itu dari sisi perdagangannya kami bangga, selain itu memang produk Indonesia tapi produk ekspor. Kita bangga dong kalau bisa ada produk tokennya Pak Andrew ini bisa diperdagangkan di luar misalnya kan, orang dari Eropa atau dari Afrika mengenal jenis produknya Pak Andrew beli, itu kan menambah juga penghasilan untuk negara.